Gelatar di masa depan ketika Korea Selatan mengalami gempa dahsyat. Segelintir warga yang selamat kini mengungsi di sebuah gedung apartemen yang ajaibnya tetap berdiri kokoh, tidak seperti bangunan lain yang hancur. Namun seiring berjalannya waktu, gedung apartemen yang diberi nama Pasar Tembok pun menjadi pusat perdagangan barter, di mana hukum rimba diberlakukan oleh orang paling berkuasa. Dan kisah akan berfokus pada seorang remaja bernama Hero. Ia merupakan penyintas solo yang sudah lama bertahan hidup di luar karena tidak ada satupun teman atau keluarganya yang selamat. Setelah berhari-hari melakukan perjalanan, sampailah Hero di Pasar Tembok karena memang tujuannya adalah pergi ke sana berharap mendapat kehidupan yang lebih baik. Karena pada masa itu uang sudah tidak lagi bernilai, Hero tidak datang ke sana dengan tangan kosong melainkan sambil membawa sekantong kaleng bekas yang bisa digunakan sebagai bahan tukar dengan makanan, bahan bakar dan obat-obatan. Sehingga karena di Pasar Tembok nilai seseorang dilihat dari apa yang dia miliki, maka Hero pun diizinkan untuk masuk ke tempat itu. Dia bernama Taejin, kepala keamanan sekaligus tangan kanan si kepala pasar yang bertugas menagih upeti dari para pedagang. Kebetulan hari ini ada salah seorang warga mencuri makanan dan disinilah kita akan melihat betapa kejamnya Taejin dalam menangani kasus seperti ini. Ia tanpa ragu melukai tangan si pencuri menggunakan pelontar paku dan membiarkannya kesakitan demi membuat efek jera. Selesai dengan si pencuri, Taejin dan rekannya lekas kembali berkeliling untuk menagih upeti dari para pedagang. Di sana mereka mendapati penjual minuman keras hari ini tidak berjualan dan menemukan para penjualnya ternyata sudah tewas yang mungkin karena bundir. Melihat kaleng hasil penarikan Taejin diletakkan begitu saja, Hero memanfaatkan kelengahan mereka untuk mencuri kaleng tersebut. 야, 우리 통조림은. 야, 씨발. Dengan cepat Hero pun pergi ke area sepi dan lekas memasukkan kaleng curiannya ke dalam kantong. Namun saat akan masuk ke dalam gedung untuk menyewa kamar, ia malah berpapasan dengan Taejin yang masih mencari keberadaan kaleng miliknya. Setelah sempat menyembunyikan kaleng tersebut di dalam mobil, Hero lekas membeli seutas tali untuk dirinya melarikan diri. Namun saat akan menjalankan aksi pelariannya, ia mendapati bahwa di tempat itu ternyata ada teman masa sekolah dulu. Sehingga untuk saat ini, Hero pun memutuskan untuk menemui temannya tersebut. 한세정. Dia bernama Sejung, teman masa kecil Hero saat masih sekolah. Setelah sekian lama tidak bertemu, mereka berdua tentu merasa terharu apalagi Hero karena sempat menganggapnya sudah tewas terkait bekas suntikan yang ada pada bagian tangannya. Sejung menjelaskan jika itu adalah satu-satunya cara untuk bisa mendapat kehidupan layak, terutama demi adik perempuannya yang tinggal tanpa izin. 이제 어디에도 그런 곳은 없어. 나 혼자만 거래하면 돼. Ternyata Sejung ini adalah wanita simpanan sang ketua pasar sekaligus saksi bisu atas ketidakadilan ekosistem pasar yang dimanipulasi. Ia selama ini hanya bisa diam dan terpaksa melakukan apapun sesuai keinginan si ketua demi bisa bertahan hidup, terutama demi mendapatkan obat untuk adiknya yang entah mengidap penyakit apa. 9층 박상영한테 살아남으려면 그게 우리 거래야. 나 혼자만 거래하면 돼. Mendengar hal tersebut, Hero pun mengajak temannya itu untuk pergi saja, namun Sejung menolak dan justru menawari Hero untuk tinggal dengannya saja karena menurutnya sudah tidak ada lagi tempat aman untuk berlindung kecuali apartemen ini. 오늘은 일찍 가봐야 돼. 여기 있을 수밖에 없어.
Singkat cerita, malam pun poek. Karena Hero menolak tawaran Sejong, ia pun memilih untuk tidur di dalam mobil dan tak sengaja mendapati Taejin sedang menyembunyikan kaleng hasil curiannya dari sang ketua pasar untuk bekal dirinya sendiri, di mana Hero nyaris ketahuan jika saja Taejin tidak teralihkan oleh suara keras benda jatuh di area itu. Saat diperiksa, ternyata itu adalah Sejong jatuh dari lantai atas tempat si ketua pasar tinggal. Entah apa yang terjadi kepadanya, si ketua pasar yang bernama Sang Yong pun menyuruh Taejin CS untuk segera membuang jasad gadis itu sebelum ada orang lain yang mengetahui tentang kejadian ini. Melihat sahabatnya tewas dan jasadnya dibuang begitu saja, hal itu tentu saja membuat Hero sangat terpukul dan tidak dapat menahan air matanya. Di tengah rasa kehilangan yang amat mendalam, ia malah mendapat masalah lain karena ketahuan oleh Taejin yang sudah mengetahui jika Hero telah mencuri kaleng hasil upeti mereka. Disinilah Hero sekarang berada di markas Taejin CS dengan kondisi tubuh yang dilakban pada kursi. Saat diinterogasi perihal di mana ia menyembunyikan kantongnya, Hero pun mengaku tidak tahu. Diperkuat dengan tidak adanya bukti jika dirinya telah mencuri. Bahkan meski Taejin sudah menawarkan kebebasan, Hero memilih untuk tetap merahasiakannya. 안 되겠다. Interogasi pun seketika dihentikan karena ada masalah lain yang harus segera ditangani. Di sana Taejin CS rupanya kedatangan tamu sekelompok orang yang diketuai oleh pria bernama Min selaku saingan pekerjaannya yang bergerak di bidang lain. Mengetahui penjual miras sudah tewas dan tempat jualannya sekarang kosong, Min ingin Taejin menyerahkan tempat itu karena menganggapnya kurang telaten dalam bekerja. Dan ya, gempa susulan pun seketika terjadi di mana Taejin dan Min berpura-pura tegar karena tidak ingin dianggap penakut. Setelah situasi kembali normal, Min CS memutuskan untuk pulang ke markas dan hanya mengatakan pada Taejin bahwa mereka akan menemuinya di lain waktu, tetapi 내가 못 봐줘 이 개새끼야. Rose sendiri kini berhasil meloloskan diri dari ikatan dan lekas pergi dari sana karena tidak ada yang berjaga. Taejin CS yang sama sekali tidak menyadari hal tersebut terlihat masih sibuk meladeni Min sampai akhirnya pertarungan pun terhenti karena Sang Yong datang menghentikan mereka. 묻잖아. 박재민이 폐허상가에서 마음대로 장사하겠다고. 그리고 회장님에 대해서도 김태진이 상납금을 잃어버렸습니다. Mendengar dari Min bahwa Taejin telah kehilangan kaleng setorannya, Sang Yong pun menjadi sedikit kesal karena menganggap barang itu lebih berharga daripada nyawa. Meski Taejin sudah berusaha menjelaskan kronologi kejadiannya, hal itu percuma saja dan harus menerima konsekuensi yaitu kehilangan jabatannya sebagai kepala keamanan. 내가 지금 너 안 내쫓는 걸 다행으로 알아. Ternyata Hero saat ini diam-diam pergi menuju kamar Sejong untuk menemui adik dari temannya itu. Setelah berhasil masuk dengan cara membawa pintu, ia mendapati si gadis yang bernama Sihe sedang meringis kesakitan karena penyakit diabetes yang dideritanya. Beruntung di sana masih ada stok cairan insulin sehingga Hero dengan cepat langsung mengobatinya. Setelah kondisi Sihe membaik, ia mulai bercerita tentang pengorbanan Sejong kakaknya yang selama ini berpura-pura mengidap penyakit diabetes hanya demi menggantikan dirinya untuk bisa mendapat insulin dari Sang Yong. 세정 언니도 박상영이랑 거래해서 살 수 있었던 거고
bukan tanpa alasan. Itu tentu saja Seong lakukan demi melindungi si He dari kebiadaban Sangyong. Kakaknya sampai rela melakukan apa saja demi mereka bisa bertahan hidup. Salah satunya adalah menjadi wanita simpanan agar adiknya yang sakit tidak dinodai. Mendengar hal tersebut, Hero pun jelas tidak bisa menahan air mata karena sebelumnya sempat menganggap Sejong wanita murahan, dan karena sudah mengetahui sisi gelap tempat ini, ia pun memutuskan untuk mengacaukan tatanan pasar sekaligus akan mencari cara untuk melengsarkan Sangyong dari jabatannya. Langkah pertama yang dilakukan, Hero menemui Taejin secara empat mata untuk mengajaknya kerjasama. Tanpa memberitahukan alasan sebenarnya, ia meyakinkan bahwa dirinya punya cara tersendiri untuk bisa menggandakan kaleng punya mereka. Dan jika itu berhasil, maka Taejin dipastikan akan kembali mendapat kepercayaan dari bosnya. 여기 시장이잖아. 내가 이 통조림 2달 안으로 10배 빌려줄게. Setelah keduanya sepakat, Taejin bersama anak buahnya pun langsung memulai pergerakan dengan mendatangi beberapa tempat. Salah satunya adalah penjual rokok untuk memaksa mereka agar menjual semua stok barang kepadanya. Karena rencananya sendiri, Hero dan Taejin akan menimbun barang sampai musim tertentu dan akan menjualnya dengan harga lebih mahal saat konsumen sangat membutuhkan salah satu barang tersebut. 당근 5개. 못 쳐줘. 2개. 똑바로 서 둘. 아이씨, 나만 Hanya dalam beberapa hari, Taejin pun mendapat lagi kepercayaan dari Sangyong karena setorannya jauh lebih banyak daripada Min. Tidak hanya mendapat lagi jabatannya sebagai kepala keamanan, ia juga diberi akses penuh untuk mengelola persediaan darurat, yang mana keuntungan dari hal tersebut, Taejin bisa memantau langsung jumlah stok obat-obatan dan persediaan makanan. 그러면은 2층까지 다시 관리해. 너 8층 있잖아, 8층. Karena semua itu adalah berkat bantuan dari Hero, Taejin pun lekas mengucapkan terima kasih sekaligus minta maaf atas perbuatan kasarnya waktu itu. Ia yang berharap Hero akan terus membantunya agar bisa lebih dekat dengan Sangyong. Hal itu membuat Hero sadar bahwa dirinya telah melakukan kesalahan karena Taejin tidak bisa membantunya dalam menyingkirkan si ketua biadab tersebut. 뭐 계속 너랑 같이 하다 보면은 뭐 위층까지 먹을 수 있을 것 같다는 그런 뭐 생각도 들고, 그러다 보면은 회장님이랑 더 가까워질 것 같기도 하고. Singkat cerita, esok pagi pun Caang, karena tidak bisa lagi menaruh harapan pada Taejin, Hero memutuskan untuk menunjukkan keberadaannya di depan Sangyong tepat saat saluran air di sana mengalami kerusakan, dengan mengatakan jika dirinya bisa memperbaiki masalah itu. 에라이. Untuk lebih meyakinkan Sangyong, Hero pun lekas memberitahukan sedikit pengetahuannya tentang mekanika fluida atau salah satu cabang ilmu fisika yang mempelajari tekanan dan pergerakan zat cair, yang mana itu berhasil menarik perhatian beliau. Sampai-sampai Hero diajak untuk ikut makan enak di kamar apartemennya. 너 점심 먹었니? Tanpa mengetahui jika krisis air sebenarnya adalah bagian dari rencana Hero, Sangyong pun memberikan hak akses bebas keluar masuk karena percaya jika Hero bisa mengatasi masalah ini sebelum warga melakukan pemberontakan. Dan karena Sangyong ternyata sudah mengetahui terkait keberadaan si He termasuk penyakit yang dideritanya, ia juga menawarkan kesepakatan yaitu akan memberikan obat untuk si He konsumsi 1 kali sehari sebagai upah sekaligus jaminan agar Hero menyelesaikan tugasnya.
Mendengar hal itu, Hiro tentu sedikitnya jadi merasa kesal terhadap Shihe karena tanpa sepengetahuannya akhir-akhir ini sering berkeliaran. Namun karena sudah terlanjur ketahuan, ia pun memaafkan kesalahan adik temannya ini. 분명히 그랬을 거라고 생각해. 나 얼굴 본 사람은 없지? Tak lama, terdengar suara ketukan pintu yang mana orang itu adalah Min. Setelah memberi jeda waktu untuk Shihe bersembunyi di tempat biasa, Hiro lekas membuka pintu dan menanyakan alasannya datang, di mana Min mengatakan jika dirinya hanya ingin memeriksa kamar karena meyakini sedang ada pencuri di apartemen ini. 한세정 알아? 그게 누군데? 묘하게 한세정이랑 똑같이 생긴 애를 하나 봤네? 우리 애들 말로는 여기로 들어갔다고 하더라고. Ternyata alasan sebenarnya Min menemui Hiro adalah untuk menanyakan apa yang sebenarnya dia rencanakan, bukan untuk mengadukannya kepada Sayong. Ia justru ingin menawarkan kerjasama dalam menyingkirkan pria tersebut, berbeda dengan Taejin yang sudah menganggap Sangyong seperti ayah kandungnya sendiri. 그럼 너는 뭐가 다른데? 나는 다르지. 박상현 그 틀딱 아주 찢어 죽여버리고 싶으니까. 동탁 밑에 여포가 어떻게 했냐? Saat Hiro bertanya bagaimana jika dirinya menolak, Kin pun menjawab bahwa ia akan membocorkan tentang Hiro kepada Sayong dan akan menjadikan Shihe sebagai wanita penghibur. Min memberi waktu 1 minggu untuk Hiro mengambil keputusan, dan jika lebih dari itu, ia akan menganggapnya telah menolak tawaran kerjasama ini. 언니, 어떡할 거야? 일단 나랑 목적이 맞아. Karena tidak punya rencana lain, Hiro akhirnya memutuskan untuk bekerja sama dengan Min dan langsung membahas rencana untuk menurunkan jabatan Taejin terlebih dahulu. Tapi sebelum itu, ia mengajukan 3 syarat, yaitu jika Min nanti sudah naik jabatan harus dia sendiri yang mengelola obat-obatan. Kedua, Hiro ingin Min berjanji untuk tidak menyentuh apalagi sampai mencelakai Shihe. Dan syarat terakhir adalah harus merahasiakan rencana ini dari siapapun termasuk anak buahnya. 계획이 뭐야? 계획은 네 부하들도 몰랐으면 하는데. 아, 쟤는 괜찮아. 근석이 개새끼? 봐봐, 모른다니까. Terkait rencananya sendiri, Hiro rupanya sudah menaruh racun ke dalam wadah penyimpanan air milik Sangyong dan menyuruh salah satu anak buah Min untuk mengarang cerita jika itu adalah perbuatan seorang misterius. Tanpa sepengetahuan mereka, di sana ada seorang ibu-ibu bernama, kita panggil saja Bu Yuli, menambahkan deterjen cair ke dalam wadah sambil meyakinkan warga jika itu adalah untuk menetralkan racun. 내일부터 다시 마실 수 있을 거예요. Tepat setelah Sangyong pulang ke kamar apartemennya, Hiro sengaja menemui beliau untuk berusaha meyakinkan pria itu bahwa Taejin adalah pelaku yang telah meracuni airnya dan itu sengaja Taejin lakukan karena dirinya sendiri sudah menimbun stok air. Jika Sangyong tidak percaya dengan perkataannya, Hiro pun menyarankan beliau agar memeriksanya sendiri. Tepat pada malam harinya, Hiro kembali menemui Sangyong dan di sana ia diberitahu jika Taejin akan disingkirkan. Mendengar hal itu, ia pun memberi saran agar menyerahkan masalah itu kepada Min supaya beliau tidak perlu turun tangan langsung ke lapangan. 야, 박철민이 올라오라 그래. Sesuai perintah dari Sangyong, Hiro langsung menemui Taejin untuk menyuruhnya pergi ke lantai 9, bukan untuk membiarkannya dieksekusi. Ia justru ingin menunjukkan bukti berupa hasil rekaman suara yang selama ini dia kumpulkan secara diam-diam agar Taejin menyadari satu hal penting, bahwa dia tidak lebih dari hanya dianggap sebagai anjing peliharaannya. Dari sini diketahuilah jika Hiro sebenarnya tidak pernah ada niatan untuk mengkhianati Taejin dan justru ingin membebaskan jiwanya dari belenggu. Ia telah menyadap pembicaraan rahasia antara Sangyong dan Min, di mana kedua orang itu berencana akan mengurangi populasi dan menyingkirkan para beban yang tidak punya apa-apa.
말 잘 듣는 새끼니까 문제 없겠지. Tak lupa, Hiro juga menunjukkan bukti rekaman itu pada semua rekan Taejin agar mengetahui kebusukan Sangyong, di mana mereka yang awalnya menggantungkan hidup pada beliau sepakat untuk melakukan pemberontakan demi bertahan hidup dan menyelamatkan nyawa para warga. 우리 스스로 살아남고 스스로 어른이 돼야 돼. Min sendiri kini masih menunggu kedatangan Taejin di lantai atas untuk menghabisinya sesuai perintah dari Sangyong. Tapi di luar prediksinya, ia justru dihabisi oleh anak buahnya sendiri yang tanpa sepengetahuan Min telah bekerja sama dengan Hiro. Sepulangnya ke kamar, Hiro diberitahu oleh si He terkait penemuannya bahwa besar kemungkinan Sejong tidak tewas oleh Sangyong melainkan karena diracuni oleh Ibu Yuli. Karena sebelumnya ia sempat mendengar bisik-bisik tetangga yang mengatakan jika kematian kakaknya adalah karena racun. Entah itu benar atau tidak, si He merasa curiga jika Yuli ingin menarik perhatian Sangyong sehingga tak heran mengapa Sejong disingkirkan. 증거가 없어. 확인해야 돼. 오늘 지나고 김태진 9층 들어가면 여기 다 그 여자 거 되는 거 아니야? 내가 오늘 밤 안에 확인할게. Karena tidak adanya bukti, Hero memutuskan untuk memastikan terlebih dahulu dan meminta si He agar tidak pergi kemana-mana. Berlokasi di kamar Yuli, ia diam-diam melakukan penggeledahan guna mencari barang bukti sampai akhirnya berhasil menemukan racun tersebut. Tak lama, keberadaan Hiro disadari oleh Yuli dan langsung diinterogasi terkait apa alasannya sampai berani menggeledah tempat ini. Yang karena Yuli sudah membangun komunitasnya sendiri, ia dan para rekannya sesama ibu-ibu pun menjelaskan jika mereka sama sekali tidak punya niatan untuk menguasai tempat ini dan justru ingin menghabisi Sangyong untuk balas dendam atas kematian anak mereka. 무너진 건물 틈으로 들여보냈어. Terkait kematian Sejong, Yuli memberitahu Hiro bahwa sebelum kejadian ia menaruh harapan besar pada gadis tersebut untuk menghabisi Sangyong dengan cara memasukkan racun ke dalam makanannya. Namun entah bagaimana kronologi lengkapnya, Yuli sama sekali tidak menduga jika Sejong sendirilah yang justru malah tewas pada malam tersebut. 박상용 음식에 약을 타기만 하면 됐는데. Di waktu yang sama, Hiro diberitahu bahwa Sangyong sempat terlihat membawa paksa seorang gadis yang membuatnya curiga jika gadis yang dimaksud adalah si He. Sehingga tepat di keesokan harinya saat air kembali mengalir, ia pun memanfaatkan kesempatan itu untuk menyelamatkan si He saat Sangyong dan anak buahnya pergi ke lantai bawah untuk mengecek air dengan cara meminumnya. Karena di kamar apartemennya tidak ada yang berjaga, Sangyong dan sebagian anak buahnya pun dengan cepat pergi ke sana untuk memastikan si He tidak dibawa kabur. Sedangkan sisa anak buahnya yang masih asik minum karena kehausan dihampiri oleh Taejin CS yang tiba-tiba melakukan penyerangan dan... Ya, tidak hanya Taejin dan teman-temannya, mantan anak buah Min juga datang ke sana untuk membantu. Di waktu yang sama, si He berhasil diselamatkan oleh Hiro dan diminta pergi duluan ke tempat Yuli karena Hiro akan mencari insulin terlebih dahulu. Terlambat bagi Hiro karena Sangyong sampai ke sana lebih cepat. Ia tidak bisa menarikan diri dan kecil kemungkinan untuk bisa selamat. Yang alhasil, ia pun akhirnya jujur terkait keinginannya yang ingin balas dendam atas kematian Sejong terhadap Sangyong selaku pembunuhnya. 세정이한테 아무도 없다고 생각했겠지. 그러니까 그랬겠지. 웃어?
Mendengar hal tersebut, Sang Yong pun seketika tertawa dan mengatakan jika dirinya bukanlah pelaku atas kematian gadis itu. Pada malam kejadian, ia memang telah mengundangnya untuk makan malam dan sebenarnya tidak tahu jika Sejong akan meracuninya. Dan Sang Yong mungkin tak sengaja telah menukar piring makanan sesaat setelah menambahkan topping di atasnya. Pada akhirnya terungkaplah bahwa kematian Sejong adalah murni kesalahannya sendiri dan melakukan bundir di depan Sang Yong adalah untuk memasukkan penyebab kematiannya. Karena jika sampai pria itu tahu tentang racun buatan Yuli, mungkin Yuli dan warga lainnya akan dihabisi. 야! Di tengah pembicaraan, satu persatu anak buah Sang Yong pun terlihat tumbang, yang mana itu akibat air yang mereka minum. Karena ternyata Hero dan para warga telah mencampurkan racun ke dalam air itu untuk menghabisi Sang Yong dan para anak buahnya. Setelah mencekik lehernya Hero sampai nyaris pingsan, Sang Yong pun akhirnya ikut tumbang seperti anak buahnya yang lain. Hingga tak lama, Yuli dan para warga pun datang, di mana salah satu dari mereka tanpa ragu menghabisi Sang Yong dengan sangat brutal. Beberapa hari sejak peristiwa itu, Hero dan para warga akhirnya bisa menjalani kehidupan lebih baik karena tidak adanya sosok penguasa. Dan untuk kedepannya, ia bersama para warga hanya perlu bertahan hidup selama mungkin untuk kembali membangun peradaban. Tamat, ending yang sangat membagongkan.